Ustadz, seperti apa sikap terbaik kita terhadap perang Palestina saat ini? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Saya kira seperti yang saya sebutkan tadi itulah, ketika nyawa mau disuruh keluar. Logikanya kalau kita merasa tidak kuat melawan, ya, jangan menyerang kalau tidak sanggup. Tapi kalau merasa sanggup silakan. Jangan sampai diserang kemudian matinya 3 Israelnya, dia menyerang balik matinya 500. Yang diserang siapa? Rakyat kan? Rakyat. Demikian. Yang menderita rakyat nanti jadinya. Adapun kalau tentara-tentara itu kan dia bisa kabur kemana. Demikian. Ya, kita harus mikirkan masyarakat. Makanya ikhwah, para ulama-ulama kita itu ketika memberikan fatwa tentang jihad, yang dipikirkan yang pertama itu masyarakat ini gimana nanti jadinya. Kita lihat gimana Suriah. Apa yang terjadi? Sampai sekarang nggak selesai. Iya kan? Kita lihat gimana ikhwah jadinya. Hancur, kota hancur, masyarakat yang menderita. Itu dia, masyarakat yang menderita. Jadi kalau kira-kira kita nggak sanggup untuk melawan, ya sudah, ya susun aja kekuatan. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Demikian. Bina kekuatan, kemudian ajarkan masyarakat kita akidah yang kuat. Itu insya Allah. Karena kaum muslimin itu menangnya itu, ingat, kaum muslimin menangnya itu bukan dikarenakan kekuatannya. Dari dulu bukan karena kekuatannya, tapi dikarenakan keyakinannya, akidahnya yang kuat. Demikian ikhwah. Ingat ketika perang Hunain, ya, idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian, karena perang Hunain itu ikhwah, itu kan para sahabat dari Madinah dipimpin oleh Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Itu kan bawa 10.000 pasukan. Dari sana kemudian penaklukan Hunain. Dari orang-orang Mekah yang masuk Islam ini, ya, ada yang baru masuk Islam ketika penaklukan itu, ada yang ikut 2.000 orang. Makanya ketika di tengah jalan itu yang kisahnya dari Abu Waqid Al-Laitsi, ya Rasulullah ij'al lana dawata amwatin kama lahum data anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon yang bisa dijadikan ambil berkah sebagai orang-orang Quraisy punya pohon yang berkah, begitu. Karena ini baru masuk Islam. Jadi 12.000 orang sepanjang sejarah kaum muslimin pada waktu itu, ini merupakan jumlah pasukan yang terbanyak. Sehingga yang ikut perang mengatakan kita tidak akan dikalahkan dengan pasukan sebanyak ini. Akhirnya ketika sampai di lembah Hunain, tunggang langgang yang 12.000. Wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Akhirnya merasa sempit dunia ini. Kenapa? Kalah itu. Tunggang langgang. Yang memenangkan apa? Yang memenangkan orang-orang sedikit. Itulah dia. Jadi, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, antuma wa man ittaba'akumul ghalibun. Ya Musa, kamu dan orang-orang yang antuma wa man ittaba'akumul ghalibun. Kamu ya Musa dan orang-orang yang mengikuti kamu ya Musa, mereka yang akan menang. Jadi mereka yang mengikuti Nabi Musa yang menang. Demikian juga Allah mengatakan, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ya Isa, aku akan wafatkan kamu, kemudian akan bersihkan wa mutahhiruka minal ladina kafaru, akan kami bersihkan dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan akan kami jadikan orang yang mengikutimu akan senantiasa menang hingga hari kiamat. Jadi kalau pengikut Nabi Musa, Allah tetapkan menjadi pemenang. Pengikut Nabi Isa, Allah tetapkan menjadi pemenang, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Isa. Berarti bagaimana Ibnu Qayyim, demikian juga Rasulullah, yang mengikuti sunnah Rasulullah, mereka yang menang. Itu dia, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu yang menang. Demikian ikhwah, karena yang perhitungannya luar biasa dan akidahnya dikuatkan. Jadi kalau
Kalau peperangan seperti itu ya jelas nggak seimbang lah ikhwah. Jelas nggak imbang. Yang menderita masyarakat jadinya. Jadi gimana, kita kasih bantuan nggak? Iya, bantu tetap karena yang menderita masyarakat. Kalau bisa ada jalur-jalur yang langsung diberikan kepada masyarakat, karena mereka yang paling menderita. Demikian ikhwah. Dan alhamdulillah Roja itu sudah miliaran mengirimkan ke masyarakat Gaza. Miliaran ke masyarakat Gaza. Bukan ke Hamasnya, tapi ke masyarakatnya. Demikian ikhwah. Jadi ya kita wajib bantu mereka. Kalau nggak punya duit ya paling tidak doakan semoga mereka sabar, karena mereka yang dibantai. Kalau tentara kan bisa lari kemana-mana. Itu ikhwah, ya. Itu peperangan nggak seimbang. Ya seperti saya katakan tadi, ketika antum merasa diri antum itu sudah kecil, kurus, krempeng, dihembus telentang, yang mau dilawan orang tinggi besar, lehernya dia sebesar pinggang dia. Demikian. Tinju, diginikan aja. Sampai-sampai mau melawan. Begitu ikhwah. Jadi masa kita lawan? Kita kan punya pemikiran. Demikian ketika kita mau melawan, sanggup nggak nih serangan baliknya? Gitu. Itu ikhwah. Itulah ibaratnya.